penjelasan saya terkait dengan dugaan penyuapan. Wah, ini juga lebih seru. Laporan saya terhadap saudari DC di Polda Sumatera Utara. Dan kalian tahu semua yang bersangkutan sudah jadi tersangka setahun lebih. Dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Dan DC ini melaporkan klien saya, klien kami, FUS, di Polres Metro Jakarta Selatan. Dia ribut, mana transaksi, mana print out, mana rekening koran. Kan itu kan? Benar nggak? Yang dituduhkan kepada Frida. Mana rekening koran? Mana rekening koran? Anak ini menangis terus tiap hari. Saya kasihan sama dia. Sebentar nangis. Hampir tiap hari ke rumah saya. Saya obati pikirannya, sama dengan kemarin yang ada dugaan pelecehan itu kan. Akhirnya damai, selesai. Tenang. Sudah diminta untuk memberikan data. Ya. Jam 11 dia transfer 3,5 juta karena dia menemukan bahwa yang katanya digelapkan itu hanya 8.050.000. Masih ada 16 hari gaji belum dibayar. Masih ada komisi 7,8 juta belum dibayar. Dan itu diakui oleh si DC. Lalu transaksi itu karena sudah dilaporkan, tentu dia serahkan ke saya. Begitu kan? Begitu diserahkan, tentu saya buka lembar per lembar. Contoh ini saya tutup ya. Nah, contoh ini sekilas saja, sekilas. Nih, sekilas ya. Nih sekilas. Nah. Nih, ini contoh transaksi. Transaksi ini wajib dong saya baca, benar tidak? Apalagi Rahmat lagi persiapan honeymoon. Jadi saya buka. Saya menemukan memang Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan bekerja. Saya menemukan transaksi tidak wajar dari saudara Frida atas perintah DC mentransfer sejumlah uang ke rekening penyidik yang menangani laporan saya, status tersangka berinisial JPN. Dahsyat kan? Dan saya tadi sudah berangkat ke Dipropam Mabes Polri. Tunggu. KTP-nya Bang, mungkin ditutupin Bang. Tunggu. Tenang. Nih. Ini harus di PTDH ini. Harus diberhentikan. Bukan saja di penjara, diberhentikan. Nah, dan yang menyuap harus juga dipenjara. Tengah tahan Bang. Nih. Propam ya, saya sudah buat pengaduan resmi. Nanti saya akan dipanggil, akan di BAP dengan saksinya ada. Oke, terus nih bukti penerimaannya, karena orangnya ada di tengah, saya nggak mau. Itulah Tuhan itu adil. Ternyata dugaan saya benar. Bolak-balik Rahmat nanya, bolak-balik saksi saya nanya, bolak-balik wartawan nanya, Bang, ini kok lama, kok nggak P21, kok kasusnya lama, periksa saksi, periksa ahli, bolak-balik. Rupanya ini ada udang balik di balik batu. Pak Kapolri, Pak Irwasum, Kadif Propam, Bapak Kabar Eskrim, Karo Paminal, Kapolda Sumatera Utara, Bid Propam, untuk
memeriksa ini orang dan di PTDH. Tidak pantas ini. Dalam rangka apa dia menerima aliran uang kasus yang dia tangani, dan yang bersangkutan sudah bertemu dengan saksi saya 2 kali bahwa mereka ada pertemuan, bukan pertemuan di rumah, malah di mall. Sudah ada perintah bawa, tidak dibawa. Ini baru yang nampak di sini, yang sebelumnya nggak usah kita cerita. Ada yang lain, tapi itu nanti. Clear ya? Saya minta ini diusut dan jangan coba-coba ada yang meneror-neror dia. Nah, kalau ada neror kasih tahu saya. Dan dia tidak melaporkan ke saya, bukan. Saya yang menemukan transaksi itu, Mas. Baru saya konfirmasi. Wajar tidak saya konfirmasi? Karena yang akan dipertanggungjawabkan itu ini. Dennis kan minta ini, DC. Tolong tunjukkan semua. Ya udah dia print, saya periksa satu-satu. Ini ada penjualan kostum, ada penjualan piyama. Saya lihat dia. Ini kok ada ke sini ya? Kok ada ya? Ada lagi di sini nih ke profesor 25 juta. Tapi itu nanti kami ungkap pada waktunya. Oh begini rupanya cara kerja kau, bro. Dan sudah, saya itu asin mulut saya gitu. Oke, 2 ya. Nah, kemudian tadi, kaitan dengan ini, lawyer yang dipakai oleh DC ini adalah lawyer yang kemarin itu ditahan. Suami istri itu yang ditangkap. Itu orangnya. Dan ini katanya orangnya FS yang dulu ada bermasalah. Jadi ini memang ada jaringan. Dan katanya ini juga berkawan akrab, diduga dengan si Hitam Kumar, si pengacara yang nyuruh orang, ayo pergi aja ke saya dengan saya ke Bali biar selesai urusan. Ini orang gila tuh, orang bermasalah kok malah suruh pergi, nanti hilang sendiri. Diduga ini juga terkait dengan dia. Jadi ini mata rantai yang saya amati. Tolong PPATK begitu Mat ya, Bapak Presiden, Bapak Jaksa Agung usut Pak jaringan ini, jadi nggak boleh berhenti. Kita udah lihat ini. Kemarin ini ada di sini ada pengacara yang ini. Jadi kita ini begini, kita ini public figure, pengacara top di Indonesia. Pendapatan kita cuma 1/5 dari mereka pun nggak ada. Kapan kita bisa beli mobil Rolls Royce ceritanya? Kalau para pemain-pemain bawah ini yang main begini yang dipelihara. Kalau itu terjadi, ya, nggak mungkin saya gaji juga Rahmat 2 miliar 1 bulan. Tapi kalau dia mau beli private jet 300 miliar, ya nggak bisa juga. Berat belinya itu. Jadi ini ruang-ruang ini supaya kita dalami. Kemudian tentang tanggapan kami terhadap statement saudara Dennis Caryesta yang dalam hari-hari terakhir ini bolak-balik membahas tentang Frida, dan ternyata dia panggilin itu satu-satu. Memang caranya begitu ya. Dipanggil bekas sopir, dipanggil bekas yang bawa kostum, piyama, baru diwawancara, baru di-up. Ini orang saya duga playing victim, biar orang kasihan. Tapi ya, dia lupa yang dia alami sekarang ya karena perbuatan dia. Dia bilang jangan percaya sama orang. Kita udah baik sama dia, kita dikhianati. Sekarang kau boleh ngomong gitu Dennis ya. Saya nggak kenal sama kau hajar, kau maki-maki saya. Sekarang kau rasakan. Tapi kau yang dulu sampai membuat acara di Senayan City, kumpul mantan-mantan saya di situ, mantan ajudan, mantan sopir, katanya sumbangan, ingat kamu kan? Hah? Saya diejek, tidak kasih uang. Ini 16 hari tidak dibayar gajinya. Komisinya 7,8 juta. Kerugianmu kita hitung hanya 4.550.000 bos. Kalau dihitung dengan 7,8 juta plus 16 hari, kau masih nombok lebih kurang 6 juta. Hah? Enggak dong, 6 jutaan kan? Plus 16 hari.
Jadi kau masih malu. Nah, tadi Dennis bilang, oh dia ngasih data ke si botak, saya akan minta. Dulu kau minta sebelum kau bawa laporan polisi, si Frida ini sudah mau ngantar data. Tiba-tiba kau laporin juga. Begitu kau laporin, dialah telepon saya malam-malam nangis, kasih data ke saya. Dan anehnya teman-teman semua, 2 hari yang lalu Dennis mengembalikan uang yang sudah ditransfernya sebelum dia buat laporan polisi. Dikiranya kita goblok. Artinya pukul 11 siang ditransfer 3.500.000. Jam 1 dia masuk ke Polres, jam 3 dia keluar preskon. Dilaporkan 374. Bukan tanggung. 374 itu kalian tahu apa itu? Pasal penyalahgunaan dalam jabatan, macam managing, macam direktur utama perusahaan besar itu. Itu pasalnya 374 itu. Nah, di situ apa namanya itu? Penggelapan dalam jabatan. Jabatan asisten personal, tapi korupsinya 4, sekian juta. Laporan keluar 250 juta. Begitu ditanya wartawan, dia bilang, iya bukan si Frida sendiri, masih ada yang lainnya. Yang lain aja kok bahas, jangan bahas dia. 3.500.000 itu setelah kita preskon, besoknya dia kembalikan. Gitu ya. Bingung kan ini si Frida. Pak, ini kok dikembalikan Pak? Oh ya mana? Dikirim. Wah, dia bilang, udah kamu kembalikan. Saya bilang, gimana? Saya balikin aja, balikin lagi. Walaupun saya tahu nanti kamu dibalikin lagi. Daripada kalian kayak main pingpong, udah buktikan bahwa bukti uang itu sudah ada di kamu, bahwa kamu transfer, dan dia tidak terima. Karena dia tahu di situ ada niat baik. Nah, belum lagi pengakuan dia jelas sudah saya simpan bahwa dia mengatakan benar dia tidak memberikan komisi dari Frida. Ya, kalau dia mengakui ada hak Frida yang tidak dibayar, kenapa masih diseret-seret Frida ke persoalan hukum? Kira-kira begitu. Nah, jadi Dennis, udahlah, percuma kau lanjutkan perkara ini karena nanti yang akan malu kau sendiri. Nah, sementara ini nanti ada laporan saya nih yang diduga. Nah. Kemudian yang terakhir tentang Kembali itu senilai berapa Bang? Kalau boleh tahu. Mungkin Kak Frida bisa dijelaskan Kak? kan kamu yang mengalami langsung. Jam 11 siang. Agak gedean nggak suaranya Kak? Waktu tanggal 8 itu saya transfer ke dia itu jam 11 siang itu 3.500.000 sebelum LP-nya terbitsi. Itu aja. Terus habis itu dibalikinnya baru setelah kita preskon pertama. Senilai berapa Kak waktu itu? 3.500.000. 3 juta. Aku transfernya jam 11 siang. Tapi dari pengakuan Denny sendiri bahwa kabarnya katanya kakak mau ngelakuin beberapa baju apa namanya hasil jualan dia itu yang sekitar 100 dan juga 200 juta itu sekitar itu. Enggak, aku nggak pernah jualan baju masuk ke rekening aku, nggak pernah. Kalau baju urusannya bukan aku. Oh, enggak pernah ya? Nggak pernah. Kalau baju aku nggak pernah. Bisa ditanya langsung aja sama orangnya. Kalau baju sih atau apapun itu nggak. Yang pure yang dia bahas itu adalah yang kostum aja. Gitu, yang transaksi rekening kostum yang masuk ke rekening saya. Tapi sebelum adanya pelaporan tersebut sempat terjadinya mediasi nggak sih Kak? Apalagi kan Kak Dennis juga waktu itu sempat mau upload ya ketika kakak datang Iya. sama orang tua. Ya, saya pertama kali kan saya datang ke sana, terus udah minta maaf juga, sudah mengakui kesalahan saya juga. Terus yang kedua kalinya saya datang juga, terus orang tua saya juga ikut, udah minta maaf juga sama mereka untuk ya udah gitu untuk selesai secara kekeluargaan. Tapi nggak selang berapa lama langsung dilaporin. Sempat konfirmasi juga nggak sih Kak kenapa akhirnya berujung ke ranah hukum? Sedangkan bisa diselesaikan secara pribadi. Nggak tahu ya itu kalau dia. Kalau aku kan udah ngomong baik-baik aja sih. Mungkin tanya aja langsung ke dia aja sih kalau itu. Cuman kalau aku kan udah 2 kali datang ke sana, udah dikontenin juga. Begini. Sudah dilakukan 2 kali upaya mediasi oleh Frida dan bapaknya, ayahnya.
karena ibunya sudah nggak ada, oleh Bapak Mula Siregar. Pak Mula itu sekarang stay-nya itu di Dolok Sanggul, Kumbang Asudutan, Sumatera Utara. Tetapi oleh karena anaknya begini bermasalah, dia lihat heboh di postingan, dia datang dan 2 kali ketemu dengan Dennis, gitu kan? Untuk minta jangan dilaporkan dan baik-baik. Ya, dia bayar, tapi kasih dong komisi dia, hitung gaji dia. Nah di situ juga Dennis responnya positif, tapi ternyata lapor juga, itu loh. Nah dia begitu lapor, nah dia berpikir tidak lapor kan, tidak lapor, maka dia pergilah dengan orang tuanya ke bank untuk mendapatkan ini kan tidak gampang karena menggunakan rekening dan memang dia gunakan, maka dia ambil juta-jutaan, orang tuanya nggak mampu, mohon maaf. Lalu kemudian dia berpikir udahlah nanti kita antar ini, kan begitu. Nah, tiba-tiba dia kaget, kok malam-malam dapatnya malam ya beritanya bahwa dia sudah dilaporin. Lalu ya nggak jadi dong diantar. Terus ternyata jam 11-nya dia sudah transfer duit. Loh, terus gua transfer tadi jam 11 kok diterima? Kok nggak disebutkan gitu? Nangislah nelpon saya. Itu ceritanya. Setelah kita press on, saya menyatakan bahwa ini ada itikat baik bukti pembayaran, terus ada 7,8 juta dia dibayar, gaji 16 hari. Barulah dia tiba-tiba balikin duit itu lagi. Yang 3,5 juta itu. Laporlah si Frida ke saya. Saya bilang ya sudah, kamu balikin lagi. Tapi kamu dibuatnya caption kan, ini. Dibalikin lagi sama dia. Ya udah, daripada bolak-balik kayak main ping-pong, simpan. Itu nanti barang bukti kita bahwa dia sebelum ada LP sudah diniatkan untuk mengembalikan. Tapi yang hak dia 7,8 plus 16 hari belum dibayar. Jadi bisa dibilang sudah ada itikat baik dari Kak Frida Sudah dong. mengembalikan uang tersebut, Sudah. tapi tidak diterima, malah dikembalikan lagi. Mana dikembalikan karena dia tahu dia ini udah pakai lawyernya saya, terus kita sudah nangani kasus ini. Jadi dia mungkin udah tahu bahwa ini niat baik dari dia, sehingga uang itu sudah diberikan kemudian ditarik lagi. Kira-kira begitu. Apa? Baik, mungkin analisanya bisa ditambah terang. Baik, terima kasih Pak Rasman. Jadi tadi Pak, ketika Bapak menyampaikan terkait dengan perkara Dennis ini, terbersit dalam pikiran saya sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu ketika kita masih aktif ke Jakarta Selatan menangani perkara Fadel. Itu saya beberapa kali bertemu dengan teman-teman kepolisian, teman-teman penyidik. Pada hari itu penyidik menyampaikan bahwa ada satu perkara yang dia tangani terkait juga laporan Dennis Karesta atau DC. Laporannya itu sangat menyayat hati kalau disampaikan oleh penyidik itu, bahwa perkaranya itu karyawan DC pada saat itu dalam kondisi hamil besar. Kemudian Dennis melaporkan dirinya, kasusnya hampir serupa, yaitu penggelapan terhadap 1 unit kamera. Padahal 2 unit kamera. Padahal yang bersangkutan telah meminta maaf berulang kali, mengembalikan juga berulang kali. Tetapi apa yang dilakukan oleh DC pada saat itu, sama sekali dia tidak memberikan maaf dan juga dia tidak mau berdamai. Padahal pada saat itu kondisi terlapor ini sedang hamil besar. Dan karena memang perbuatan ini adalah pasal yang dapat ditahan, maka setelah ditetapkan sebagai tersangka, yang bersangkutan ditahan. Saya tidak mengikuti lebih lanjut apakah sekarang sudah vonis atau belum. Tetapi melihat kondisi pada saat itu, saya sempat menyampaikan kepada Pak Rasman, Pak, saya pikir ini tentang kemanusiaan. Gimana kalau seandainya kita bantu aja karyawannya itu, ya sudah kita tukarkan aja dengan perkara yang di Polda gitu. Tetapi ini pun Dennis tetap tidak mau. Artinya apa gitu?
Saya pikir ada yang salah ini terhadap ini orang. Ada yang salah ini, sadis sekali, kejam sekali. Dia wanita juga. Saya mohon maaf, sebenarnya dia juga manusia, bukan yang manusia suci sekali gitu. Manusia yang tidak luput dari dosa. Ya. Termasuk dengan perbuatan kepada Pak Rasman. Itu kan jelas-jelas sebuah tindak pidana. Saya sejak awal bersama dengan Pak Rasman sudah menduga pasti ada something, ada sesuatu. Tidak mungkin Pak Rasman sudah beracara lebih dari 10 tahun. Saya sudah beracara sebagai pengacara ini lebih dari 7 tahun. Di semua klien kami, di semua perkara, ketika sudah ada yang namanya surat perintah penangkapan, surat perintah penahanan, kami dengan Pak Rasman biasa sebut surat kuning, karena memang selalu print outnya itu di kertas kuning kalau kepolisian menggunakan itu. Tidak pernah sekalipun jika itu sudah terbit tidak dilakukan penahanan penangkapan. Tetapi terhadap perkara Dennis ini, bayangkan teman-teman, penyidik sudah terbang jauh-jauh ke Jakarta, dan itu semua menggunakan biaya negara. Anggaran kepolisian telah merugikan kepolisian karena tidak kooperatifnya DC. Tetapi sampai di Jakarta mereka bertemu. Beda kondisi jika tidak ditemukan di sini. Bolehlah dia tidak ditahan. Ini mereka bertemu, dilakukan BAP. Tetapi pada saat itu tidak dilakukan penahanan. Dan bertemu di mall. Dan pertemunya juga di mall sambil makan-makan. Ini ada apa kan begitu? Saya pikir ini adalah rangkaian ketidakprofesionalitas penyidik, dan hal yang wajar jika Pak Rasman menyampaikan kepada Bapak Kadif Propam, Kabid Propam untuk melakukan pemeriksaan yang kemudian puncaknya agar di PTDH. Saya pikir ini adalah hal yang wajar. Sekarang kami telah memiliki bukti yang konkret, aliran dananya langsung kepada penyidik atas nama penyidik. Ini gimana ya? Dan masih baru perbuatan itu. Desember 2024. 2 bulan lebih. Ini kami pastikan jika memang Pak Rasman mengizinkan, tindak pidananya pun akan kami kejar. Tidak hanya kepada propam, tetapi suap menyuap ini adalah tindak pidana. Ini yang harus kami kejar. Itu poin kasus terhadap DC ini, Pak.